semua hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhanmu datang bersyukur kepadamu. Tuhanmu datang berterima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
Engkau sangat baik-baik buat kami semua. Karena kami tahu pada pagi hari yang indah ini, Tuhan, Engkau selalu baik buat kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan dengan lawatan Allah. Merasakan kami sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Semua yang ada, kami yang ada, kami tahu ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami mempersiapkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau ambil alih sepenuhnya. Sukacita itu menjadi bagian buat kami semua yang ada pada pagi hari ini. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau juga tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka ya Tuhan. Karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik Tuhan, baik kolektan, baik tim multimedia, khususnya buat hamba-Mu ya Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkatan bagian buat kami, sehingga kami boleh merasakan dan menikmati akan kebesaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Inilah kami berterima kasih kepada Gembala dan kepada Pastori yang masih memberikan kami kesempatan untuk terus belajar melayani Tuhan. Dan selanjutnya kita akan memuji Tuhan, bergirang-girang untuk menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian. Saya undang kita berdiri kembali. Kita akan satu pujian lama. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Nanti kita sambung dengan
biar bumi akan berlalu. Haleluya. Engkau yang baik, Engkau yang baik. Masih semangat memuji Tuhan? Memuji Tuhan. Kita mau angkat ganti pujian kita, apa yang tak pernah dilihat mata. Allah sanggup menyediakan buat kita.
selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk para pelayan mempersembahkan pujian. Para pelayan Di
masuk lebih jauh dalam ibadah pada hari ini. Tanpa satu pujian Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Engkau yang baik, Engkau yang menjadikan kehidupan kami. Haleluya Yesus.
kami memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Ini bentuk karya nyata daripada-Mu ya Tuhan, bahwa kami beroleh sehat dan selamat. Kami mendapatkan kemenangan yang daripada-Mu ya Tuhan, bahwa hidup kami, nafas kehidupan ini semua berkat karya daripada-Mu, atas kasih kemurahan yang daripada-Mu ya Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, yang hebat dan luar biasa. Engkau beramat sangat baik bagi kami ya Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Untuk itu kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau mengurapi setiap kehidupan kami, supaya kami boleh dapat mempersembahkan kehidupan kami di dalam setiap waktu, agar menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Pakai hidup kami ini lebih harum, lebih heran lagi ya Bapa. Engkau tahu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ini begitu banyak rintangan, persoalan dan permasalahan yang kami hadapi. Tetapi kami bersepakat, kami memiliki iman bahwa kami akan mendapatkan kemenangan yang daripada Bapa. Biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari yang akan kami lalui. Engkaulah menjadi kekuatan, menjadi penolong, menjadi batu karang yang teguh di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau tahu akan semua kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami Bapa. Oleh karena itu, lawati kami dengan urapan kuasa daripada-Mu. Turunlah kiranya kemuliaan yang daripada-Mu, yang turun dari tempat yang maha tinggi, untuk membebaskan segala belenggu-belenggu setiap hati dan pikiran kami. Kuasai kehidupan kami ini ya Tuhan, dengan kuasa daripada-Mu yang kudus, dengan berbaju cerahkan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang telah membawa kami di dalam puji-pujian dan penyembahan, biarlah kiranya Engkau yang senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupan pakai hamba lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan ya Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan akan sabda daripada-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan, biarlah Engkau tutup bungkus di balik salib-Mu. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang bekerja, Engkau pakai mulut bibir lidahnya untuk mempersembahkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang berkarya, yang bekerja ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk dapat mencerna, untuk dapat mendengar setiap kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu menjadi firman yang terang, menjadi firman yang boleh dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh dapat berbuat dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Engkau tahu hidup kami ini jauh daripada yang sempurna ya Tuhan. Ada begitu banyak dosa, perbuatan dan kesalahan yang kami telah perbuat dan lakukan yang tidak layak dan berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu memohon kepada-Mu Bapa, ampuni kami, suci kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus berkata kami akan mempersembahkan korban persembahan Engkau di setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dapat memberikan yang terbaik daripada-Mu, karena Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan mengucap segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima
Tuhan Bapak sebagai dan sasaran tahu sudah ya, dan puji Tuhan. Mungkin saudara bertanya dan saudara sudah tahu sendiri pertanyaan ini, siapa gerangan hamba Tuhan ini? Ya. Tanpa saya kasih tahu, saudara sudah tahu, ya, dan saudara tidak akan lupa, ya, saudara tidak akan lupa. Nama saya Rindu Siregar, asli. Jadi kalau lupa itu dia, amin. Kalau lupa itu dia, saudara. Dan saya nama ini sedikit apa ya? Agak bumerang juga bagi saya, karena ada satu peristiwa pimpinan saya ketika itu kami survei pelayanan, karena pimpinan saya dulu adalah MD, jadi survei, dan setelah survei itu ada janji besok kita survei lagi ke tempat lain. Sebab itu dia katakan pagi-pagi kita berangkat, dan ini pimpinan saya bilang sama saya, Rindu ya Om, telepon supaya jangan telat. Oh iya, saya telepon pagi-pagi habis tonton, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oh iya, saya telepon, selamat pagi. Ini siapa? Saya Rindu Tante. Apa? Saya Rindu Tante. Apa? Saya Rindu Tante. Kurang ajar kamu ya. Rindu sama Tante. Ibu beneran saudara. Harus ada namanya, Siregar. Om itu langsung dia bilang, papi ini Rindu ini. Oh, dia udah tahu kan, dia punya janji. Kenapa Rindu sama Tante? Saudara, saya bilang jadi bumerang bagi saya. Saya tidak sebut marganya saya, puji Tuhan. Dan kami melayani ada di Bekasi juga, ya, di Bekasi Barat. Di Bekasi Barat, khususnya di Harapan Indah. Harapannya indah, walaupun banjir. Ya, harapannya indah walaupun banjir, saudara yang kekasih. Pengalaman saya waktu itu, saudara, lemari sama tempat tidur saudara goyang-goyang, ya, melayang, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati kami, Tuhan percayakan di sana dengan pertolongan Tuhan sampai sekarang boleh berjalan pekerjaan Tuhan walaupun ada banyak hal yang kami alami, ya, puji Tuhan. Dan saya tentunya sudah punya istri saya satu, ya. Dan puji Tuhan, saya dikaruniakan 3 anak, saudara yang kasih. Anak saya yang pertama cewek, cowok, cewek, ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan istri saya saudara dari bekas pemuda saya. Jadi bekas pemuda saya, istri saya. Jadi waktu saya bekerja, ya, saya lihat, oh, ini boleh juga nih, gitu. Ya, istri saya Cina, saudara. Jadi anak saya suka dibilang Batak Cina. Tapi puji Tuhan, saya paling bangga. Sebenarnya saya bilang paling bangga hari ini karena minggu depan anak saya akan berangkat sekolah kita. Itu kebanggaan saya. Amin. Ya, minggu depan dia berangkat sekolah kita, saya antar, saudara. Nomor 2, nomor 1, justru tadinya nomor 1 saya lihat pelayanannya luar biasa, ya, karena saya terlibat sama pelayanan. Yang jadi rasa kehilangan saya sebab anak saya ini koordinator musik saya. Ya, jadi rasa kehilangan sekali. Saya bilang, siapalah main keyboard nanti, siapalah main drum nanti, siapalah main gitar, main bass. Tapi ya puji Tuhan, semua saya percaya Tuhan siapkan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan siapkan. Dan saudara yang kekasih, kami boleh melayani semua berkat Tuhan, ya, semua berkat Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara jalan-jalan ke Harapan Indah, kalau ada waktu mampirlah, selalu terbuka, ya, selalu terbuka tempat ini, rumah kami di sana, walaupun saya katakan banjir, tapi selalu terbuka. Mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Sampai situ tanda ya perkenalan saya. Soalnya dibilang tadi sama saya, atur. Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6 ayat ke
ayat ke-16, ayat 10. Efesus pasal 6 ayat ke-10. Amin. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3 yang sudah dapat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Sudah berakhir. Hendaklah kamu kuat dalam kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa keadaan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bahkan keadaan itu tidak bisa kita enak. Tapi itulah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, bahwa keadaan itu akan membentuk kita. Keadaan itu akan terus menjadi pengalaman kita, menjadi pengalaman hidup kita. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus khususnya. Di situ dikatakan dalam akhir pasal 6 ini, dalam ayat yang ke-10, dia berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Saya angkat tema saudara, hendaklah kuat. Hendaklah kuat. Kata kuat ini saudara yang dikasih sering kita perkatakan enak. Tapi ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu hal yang di dalamnya itu membuat kita tidak mampu, tapi dalam hidup kita hendaklah kamu kuat. Amin. Hendaklah kamu kuat. Maka apapun statusnya, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita mau tetap kuat. Katakan diri kananmu, tetap kuat. Haleluya, haleluya. Yesus mau kita berpengalaman bersama dengan Dia. Yesus kita mau bersama-sama berjalan dengan Dia. Maka kekuatan yang kita akan peroleh dari Dia dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Maka saudara yang dikasih, dia berkata di sini saudara, kekuatan bukan dari apa yang diraih, tetapi bagaimana di akhirnya. Amin. Saya dulu saudara yang dikasih, saya adalah seorang pelari maraton. Jadi dari SD sampai STM saya suka lari maraton. Ternyata waktu itu ada ada lomba, yaitu lari 5 km oleh Gubernur Sumatera Utara. Yang daftar saudara tahu berapa orang? 4.000 orang. Orang di kilo. Tapi saudara tahu, ketika kami mulai start, itu Bapak Gubernur saudara gunting pita start saudara 100 meter rebah jalan karena dorong-dorongan siapa masuk ternyata bukan gitu. Saya didampingi oleh abang saya karena saya bekas kecelakaan kepala saya. Kalau sudah lihat ada garis kayak bola kasti gitu, otak saya sudah keluar saudara. Kaki saya ini patah, 3 bulan di ruang ICU. Jadi kemurahan Tuhan. Dan itulah dasarnya Bapak saya doakan saya, kalau ini sehat, sembuh, jadi pendeta. Selalu begitu. Tapi anak saya kemarin, saya bilang, Bang, di mana Bang? Dia lamar BCA masuk, tapi dites gagal lagi. Dilamar di Yamaha motor masuk, saudara. Udah di tes kesehatan, ya, gagal lagi. Dia ngajar musik. Saya bilang sama dia, ketika dia bilang, Bang, gimana Bang? Aku mau mulai gitu Bang. Makanya tadi
pelayanan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Anak saya, saudara, saya bilang, cuma karena saya adalah pengerja GPD Anugerah, itu tante bilang sama saya, kalau anak sekolah kita bilang sama saya sponsor. Tapi anak saya nggak mau. Dia bilang, Pak, kalau oma yang sponsor, aku mau sekolah kita. Masa berkat ditolak kita nih? Gitu? Masa berkat ditolak? Ternyata Tuhan punya cara lain supaya anak ini berpengalaman dengan Tuhan. Dia ada itu. Saya bilang, aduh Bang, tapi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tak pernah dipikirkan oleh pikiran kita dan dilihat oleh mata. Tapi itu saya katakan, saya bilang, oke, kita berdoa sama Tuhan. Kemarin saya masih mantapkan dia, Bang, mau melayani Tuhan. Sekarang dia gelarnya saya buat pendeta muda. Ya, mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Orang kuat biasanya, saudaraku yang dikasihi, ada kuat dengan ekonomi, kuat berpikir. Makanya saudaraku yang dikasihi, saudara harus saudaraku yang dikasihi, harus kita miliki. Ya, bukan hanya kita memiliki EQ yang tinggi, tetapi kita harus memiliki SQ, yaitu saudara kekuatan yang di dalam intelektual kita adalah skill dari Roh Kudus. SQ. Inilah yang memampukan kita berjalan mengalami suka duka. Karena dalam hidup ini, saudara yang dikasih, nggak enak terus. Amin. Amin, saudara. Nggak enak terus, saudara yang dikasih. Nggak akan terus hujan, tidak akan terus panas. Ya, semua berjalan dengan waktu. Saya dulu takut, saudara yang dikasih, menikah. Apalagi orang suku Chinese, Tionghoa. Saya selalu katakan, saya takut kalau saya nggak punya uang, nanti kan Chinese ini jago cuannya tuh. Jadi saya takut kalau saya nggak ada, kan ada apa-apa. Jakarta punya berkata, abang uang, abang saya, abang saya nggak ada uang. Itu kata mereka, tapi di dalam Tuhan nggak ada uang, tetap saya karena kasih Tuhan. Ya, jadi saya bilang, kamu terima saya apa adanya, saya terima kamu apa adanya. Cuma itu doang. Dia terus sekolah minggu. Dan puji Tuhan, sampai saat ini boleh tetap dalam pelayanan. Kekuatan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saya mau cuma dua saja. Ya, di dunia ini ada dua spektrum. Positif, negatif. Tidak gemuk, kurus. Enggak tinggi, pendek. Enggak hitam, putih. Cuma itu dua. Maka yang dua hal ini harus. Maka saudaraku yang pertama yang mau saya sampaikan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Garis bawahi kekuatan kuasa. Saudara, indikator kekuatan seringkali orang bilang kesuksesan. Orang Jawa bilang dia sugih, dia diberkati, dia kaya, sukses, orang tua. Itu indikator dunia. Tapi Tuhan buat kekuatan kuasanya. Indikator kita sebagai anak Tuhan, jemaat di tempat ini, indikatormu, statusmu di dalam Yesus adalah dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bukan kekuatan materi, bukan kekuatan apa yang engkau punya, bukan.
Kalau itu diizinkan Tuhan untuk kita, puji Tuhan, haleluya. Tapi saudara tahu, kalau saudara diberkati sukses saudara, berarti saudara mau dipakai Tuhan dalam kesuksesan untuk jadi berkat. Untuk jadi berkat. Untuk jadi berkat. Dan anak saya ini, saya katakan nggak pelit. Saya kumpul di wilayah saya suruh kumpul anak-anak hamba Tuhan. Saya bilang, belajar main musik di sini. Gratis. Gratis. Belajar main musik di sini. Tapi saudaraku yang terkasih, cuma pertama datang, kedua sekolah apa, akhirnya datang. Karena pengalaman saya, saudara, dalam merintis pengalaman saya, ya, saya mengalami anak saya ini sampai saya suruh dia les privat, tapi tidak bisa. Tapi dia bisa karena apa? Doa. Dia bisa doa. Dia bisa karena doa. Itu sebabnya saya katakan saudara, ya, yang pertama kita lihat di sini sebagai indikator kita kuat di dalam Kristus, bukan kuat di dalam dunia ini, tetapi dikatakan dalam, yaitu di dalam Kristus. Mari kita lihat dulu saudara yang dikasih, 2 Tawari pasal yang ke 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat 4 dan 5 sampai 6, ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bukan saya katakan tadi, bukan karena intelektual kita jadi orang bilang sukses apa tidak, tetapi lebih dari itu, saudara, kalau saudara lihat apa yang dikerjakan oleh Raja Usia ini, selama dia hidup dalam Tuhan, selama dia taat kepada firman Allah, dia katakan, dia melakukan firman Allah seperti yang diajarkan oleh ayahnya. Diberkati, diberkati, berhasil. Ini orang kuat, kategori orang kuat, berhasil kuat dalam kerajaannya. Oh, siapa tidak tahu Usia. Tapi saudara lihat, untuk mempertahankan itu tidak gampang. Kalau saudara sukses, saudara diberkati Tuhan, saya mau katakan saudara, pertahankan imanmu di dalam apa yang engkau sudah terima dari Tuhan. Usia ini, selama ia melakukan apa yang diajarkan oleh ayahnya, sukses. Artinya, Amsal berkata, jagalah hati, jangan kau nodai, karena dari hati terpancar kehidupan. Ternyata saudaraku yang kekasih, banyak orang tidak kuat di dalam kesuksesan, haus dengan kuasa. Maka tidak heran hari-hari ini yang menjadi maaf kalau ada di tempat ini saudaraku yang kekasih. Kalau kita lihat saudaraku yang kekasih, koruptor itu apa? Mereka bukan sukses dalam karir mereka, tetapi karena tidak kuat sehingga serahkan. Siapa yang sekarang yang lagi tenang, kepala apa?
Saudara, tidak kuat. Maka saudara, kalau diberkati Tuhan, tetaplah kuat, jangan berubah. Karena ketika kita sukses, ketika kita, kalau kita menjaga hati, kalau kita jaga hati saudara, lihat usaha ini, raja usaha ini. Tapi karena dia sudah merasa punya kekuasaan, dia merasa punya power yang hebat. Lihat saudara yang dikasih ayatnya dikatakan ya 16. Saudara lihat ayat 16, saudara yang dikasih. Ini, jadi jaga hati saudara. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi apa? Tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah bakaran ukupan. Jadi saudara, bagian imam. Ibu gembala di tempat ini sebagai imam di tempat ini, jemaat tinggal menopang. Bagian imam tinggal bagian. Dikatakan saya sukses ya, tapi karena lupa, maka Paulus berkata akhirnya. Ada kata akhirnya supaya kita diingatkan. Kalau kita sukses, kalau kita diberkati, jangan kita ambil bagian yang tidak dipercayakan kepada kita. Banyak usia ini semua dilakukan diberkati Tuhan, tetapi ada bagian, amin, bagian imam. Jadi mempertahankan itu yang susah. Maka saya katakan tadi, indikator sukses itu saudaraku yang kekasih adalah hati. Amin. Indikatornya ada hati. Karena apa saudaraku yang kekasih? Kuat kita itu dalam hati. Saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan, saya merantau di Riau. Dan ketika saya merantau itu saya diiming-iming jadi pelaut. Karena yang saya tempat ini, yang saya tumpang ini adalah kapten kapal. Jadi sehingga dia katakan sama saya, oh nanti bolehlah saudara, ya hampir segitu. Saya tes itu tante itu. Kalau saya ingat saudara, saya selalu berdoa. Kalau saya ingat, saya selalu berdoa supaya berubah tante itu. Udah darah tinggi, cerewet, saudara. Waduh, bayangkan kalau darah tinggi jangan cerewet. Loh, pusing gitu. Rindu apa? Dikasih keranjang, belanja ke pasar, dicatat cabai, tomat, garam. Ya oke, saya lakukan. Nah, pulang, bayangin, dia harus mandi air hangat, saya panasi air hangat. Taruh di kamar mandi, saya tinggal. Karena saya ingin, saya mau dimasukin jadi kerja di kapal. Ternyata saudara, dia pulang, dia bawa amplop coklat sendiri saudara, ditaruh di atas meja dekat itu. Saya hadir. Ternyata mengenai saya. Dia bilang, tante rindu apa tante? Itu aku padahal di dekat ruang ini. Ambil dulu apa? Ada di situ tadi apa saya taruh itu apa? Buntul. Betul, di dekat ruang itu. Saya ambil sesuai yang diberitakan. Kami ini tante, tidak cukup itu, disuruh lagi ke tempat itu. Tapi ini nggak pernah saya sentuh. Saya pikir kok ini lumayan. Tapi kalau mendapat itu jaga hati saya. Amin. Bapak Ibu, di posisi-posisi saudara di kantor, di pekerjaan, di mana instansi, saudara ingat, pertahankan kekuatan dari Roh Kudus. Itu yang memampukan engkau diam. Kenapa? Kita tidak lepas dari kenyataan hidup. Kita selalu diperhadapkan dengan tantangan.
Saudara lihat, usia apa yang kurang? Tapi karena dia punya kuasa. Mari, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, ini yang pertama, saudaraku yang kekasih, kalau engkau diberkati, kalau engkau, saudaraku yang kekasih, mau melihat keberkatan dan kesuksesanmu, bertahan. Amin. Kekuatan kita di dalam Tuhan. Kekuatan kita di dalam Tuhan. Jadi banyak orang gak kuat ketika dia diberkati. Ketika dia sudah diberkati, banyak orang gak kuat. Wih, dan ini pengalaman ya tante ya. Pengalaman. Kalau kami gembala, pengalaman, sebab saya juga majelis wilayah. Ini pengalaman. Pengalaman. Kalau lagi susah, tapi di sini nggak ada, di sana sini ada. Kalau lagi susah, tante, oh berdoa, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bayar kontrakan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan buka jalan kau kasih, diberkati. Yang kontrak jadi punya rumah, yang kontrak jadi punya rumah, haleluya. Itu kan doa gembala. Makanya gembala itu Alkitab berkata penjaga domba-domba siang dan malam. Saudara bisa ngomong gembala, haleluya Tuhan, tolong Tuhan, dia punya masalah. Saudara kecil, tapi gembala. Ini karena saya duduk. Setelah diberkati, oh, puji Tuhan dong, haleluya, puji Tuhan, ucapan syukur rumah baru, haleluya. Naik karir mulai sudah. Enggak ibadah ini. Om, sorry Om. Kemarin kami dari kantor ada rapat Om. Oh iya. Ya kan selalu iya kan, betul? Oh iya. Berikut. Aduh Om, iya. Dia bilang, aduh, gimana Om ya? Kenapa? Sudah diberkati motor. Mulai jalan-jalan kemana? Iya, kemarin kami ke sana Om, sama. Oke. Diberkati mobil. Iya Om. Aduh, parkiran kita di sini Om. Hati-hati. Di mana hartamu? Di situ hatimu. Mulai saudara, dia pergi cari parkir yang. Karena ini gembala. Kalau engkau diberkati, setia. Sebab itu kekuatan yang engkau terima dari Tuhan. Sebabnya saudaraku yang kekasih, Paulus berkata, akhirnya ternyata ada banyak orang tidak setia. Ada banyak orang yang menghindar. Maka saudara, saya ingin saudara, ya, dalam kesuksesanmu, karirmu, setialah kepada Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Jadi kekuatan ketika kita diberkati Tuhan, engkau tidak berubah. Amin. Yang kedua, 5 menit lagi. Yang kedua, kekuatan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita bukan di waktu kita kuat, di waktu kita sukses, tapi di waktu kita terpuruk. Amin. Kalau engkau bertahan dalam waktu terpuruk, engkau pertahankan imanmu, engkau pertahankan kesetiaanmu, engkau pertahankan ikrarmu kepada Tuhan. Itu kekuatan. Kita lihat saudara yang dikasih apa yang dialami oleh, dikatakan Ayub. Kita kembali dulu, kita Ayub saudara yang dikasih, dan kita lihat kitab Ayub. Ayub kitab Ayub pasal yang pertama
Ayub pasal yang pertama, saudara yang kekasih, kita akan lihat di sana bagaimana apa yang dialami oleh Ayub sendiri, saudara yang kekasih, yang luar biasa. Lihat Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Saya mulai baca demikian berkata. Kitab Ayub pasal pertama ayat 20. Ya, iya. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan kasih kepada kita hari ini, yaitu untuk kita belajar, ya, belajar. Mengapa dikatakan Ayub pasal yang pertama? Saudara yang kekasih, dikatakan bahwa hati kita, saudaraku yang kekasih, harus berpaut kepada Kristus. Dikatakan mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada panggilan hati. Dikatakan menggali harta terpendam. Dikatakan yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang dikatakan yang jalannya tersembunyi, yang digabung Allah. Apa maksud Ayub? Ini kalau kita boleh melihat Ayub ini satu pengalaman yang pahit dalam kehidupannya di di ayat 23 ini satu pengalaman yang luar biasa. Dikatakan ya, ketika dia mengalami satu pengalaman, dikatakan maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian dikatakan sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara, Ayub kita tahu satu nabi yang luar biasa. Kalau saudara lihat Ayub ini saleh, takut akan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan dia di dalam satu situasi keadaan. Kalau orang bilang saudara yang kekasih, dia dalam keadaan terpuruk, baik dalam rumah tangga, dalam karir, baik dalam dikatakan ekonominya, dia terpuruk. Ini bukan lebih dari bukan lagi Kristus yang dihadapi Ayub itu, tapi terpuruk. Benar-benar kalau Alkitab mencatat saudaraku, bahkan dia harus diasingkan dari keluarga, dari istrinya, bahkan istrinya justru dia katakan menyuruh, masa aku masih percaya sama Tuhan? Gak ada mungkin. Dari ujung kepala sampai telapak kaki borong. Apa kata Ayub kepada istrinya? Wanita, dia berkata, jangan yang baik aja kamu terima, yang gak baik juga kita terima. Amin. Bapak Ibu, seringkali kita lupa ayat ini. Yang baik, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita yang kurang cocok di hati kita, aduh Tuhan ini gak sayang sama kita. Oh Tuhan ini tidak dengar doa kita. Tuhan ini gak tahu kita butuh ini kita. Tapi untuk mengalami kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, Ayub harus berani berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Amin. Bapak-bapak kuat karena ada istri. Bapak-bapak jangan kita menimbang sebagai laki-laki kuat kalau nggak ada istri kita ya, banyak saudara, ya, banyak. Justru Ibu Gembala, justru janda-janda yang luar biasa. Makanya jangan cepat-cepat doakan bapak-bapak supaya panggil Tuhan, jangan. Lihat tante, ya. Saya lihat, ya memang di Alkitab nggak ada bilang
saya, duda-duda itu dipelihara Tuhan. Tapi jangan. Saya katakan sebelum istri saya tadi, sebelum saya tinggalkan dia pelayan, sebelum saya ciuman, dua kata saya nggak mau cepat pergi. Saya itu saudara. Ya, saudara. Ini, bayangin aja saudara. Kalau kita sudah diikat oleh kasih Tuhan, saudara, mau apapun kita terima apa adanya. Amin. Amin. Jangan karena kaya. Saudara, jangan karena kaya. Tapi saudaraku yang dikasih ini, kita kuat tinggal kalau kita dalam keadaan terpuruk. Kuat tinggal kita bersyukur. Karena tidak ada orang yang mau menderita. Amin. Ada yang mau menderita di sini? Hanya Paulus berkata, gak ada kita yang mau menderita. Maunya saudaraku kita diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Tetapi kalau diberkati juga gak kuat, dalam penderitaan pun kita harus kuat. Kita harus kuat. Kenapa saudaraku yang dikasih, dikatakan saudaraku yang dikasih, bahwa di saat kegagalan, di saat kegagalan kita diuji oleh Tuhan. Sebab Alkitab berkata 1 Korintus pasal yang dikatakan 10 ayat 13 bahwa dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi alam itu adalah biasa, karena Tuhan tahu kekuatan kita terbatas. Tetapi jauh dari itu kita lupa bahwa Tuhan izinkan itu untuk kita naik kelas. Amin. Kalau Tuhan izinkan, adik saya sekarang, saudara, memang saya cerita sama istri saya, karena adik saya berbicara dia menikah dengan tidak seiman, ya, tidak seiman, dan secara karir adik saya lebih, ya, dan dia buka usaha, dan selalu usaha itu saudaraku berjalan jatuh. Saya katakan sama dia, tanya Tuhan. Padahal dia nikahnya juga masing-masing. Sampai pernikahannya saya nggak mau hadir. Akhirnya sampai dibawa ke Kupang, di Kupang dan dikeluarkan surat nikah dulu. Saya bilang, suaminya sakit jantung. Suaminya saya doakan sembuh, puji Tuhan. Jadi kalau dia saya datang ke sana, saya doakan dia, puji Tuhan. Tapi sebentar lagi sholat. Saya bilang berdoalah sama Tuhan yang jelas. Saya nggak larang kamu sholat, tapi berdoa kepada Tuhan yang jelas. Siapa yang membuat kamu saat ini? Saya cuma itu saja. Karena saya kan Alkitab terang sama gelap, nggak bisa saudara itu. Saya katakan bahwa kita harus kuat dalam situasi keadaan apapun yang di dalamnya. Di saat kita dalam keadaan terpuruk, kita mau seperti Ayub, terpujilah Tuhan. Kalau sebab itu saudaraku yang dikasih, kita mau belajar. Kita lihat dulu Habakuk. Ini luar biasa Habakuk ini. Habakuk pasal yang ketiga, ya. Habakuk pasal yang ketiga, saudara yang dikasih, ayat yang ke-17. Ini saudara Habakuk. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Ini adalah sikap yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi dua hal. Yang pertama, di saat kita sukses, mampu
kekuatan Tuhan dikatakan tadi kuat kuasanya. Habakuk, wow, luar biasa saudaraku yang kekasih. Luar biasa, saya juga terpelihara oleh Tuhan. Bayangkan saudara, dalam masa Covid itu, saudara yang kekasih, tante corona sudah lewat. Ya, saudara, jemaat yang saya layani kiri kanan, kirinya sudah dipanggil Tuhan, kanan dipanggil Tuhan, depan dipanggil Tuhan, belakang dipanggil Tuhan. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, apa? Kalau bisa saya jangan panggil Tuhan. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Karena saya di Belanda. Nanti gak bisa datang. Kalau saya dipanggil Tuhan, anak saya di Belanda gak bisa datang. Saya bilang, lah emangnya kamu tahu kalau udah mati tinggal kubur. Saya bilang datang. Dan puji Tuhan saudara, pengalaman kami sebagai mengubur hamba Tuhan yang Covid ya luar biasa saudara. Dan saudara, ini ibu ini sampai tadi saya tinggalkan ibadah, dia datang masih kuat. Jangan takut kalau Tuhan belum. Amin. Rumah kita belum selesai di sana. Amin. Amin, saudara. Orang bilang saya sudah tidak ada lagi. Otak saya sudah keluar. Udah tidak ada lagi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Papa saya bilang, Tuhan, kalau Engkau sayang kepada anak ini, dan saya sudah gitu juga. Masih hidup, baru rumah sakit. Itu. Jadi di saat kekuatan kuat tinggal kita, di saat kita mengalami satu keterpurukan, kita tidak ada doa kita, oh Tuhan bangkrutkan saya, nggak ada. Tapi doa kita selalu berkat. Maka saudaraku, sekali lagi saya tegaskan, berkat itu bukan selalu dengan kita lihat, kita nilai dengan materi-materi. Tapi berkat itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan kalau kita diberkati jadi sombong. Jaga hati saudaraku yang kekasih. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Kalau saudara kembali lagi di dalam ayat pasal 42, saudaraku, bayangkan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Karena apa? Setia. Amin. Jadi berkat kesetiaan kita di dalam Tuhan, itulah kekuatan. Engkau setia, engkau taat, itulah kekuatan. Maka oleh sebab itu saudaraku yang kasih, saya mau simpulkan ayat ini dari tema kita, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Saya simpulkan ayat ini, 2 hal yang saya sampaikan. Kuat tidak kita di saat kita diberkati, yaitu jaga. Hendaklah engkau kuat di saat kita dalam keadaan terburuk, supaya kita jangan berdosa. Amin. Maka semuanya itu akan di Tuhan yang menyediakan seperti pujian kita tadi. Kita mau melayani. Saya katakan kepada jemaat yang saya layani, walaupun saya tidak pernah, saya bilang salam sambut saudara di depan, tapi ketika saudara datang, saudara, Tuhan sudah sambut saudara. Sebab apa? Kami sebagai hamba Tuhan juga manusia, punya kekurangan kelemahan. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apapun hidup kita, dikatakan Paulus tadi, hendaklah kamu kuat di dalam kuasanya. Amin. Jadi saya simpulkan ayat ini saudaraku, kekuatan kita di dalam Tuhan adalah dikatakan kalau kita dekat dengan Dia. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian yang berkata kepada kita, ya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Yakini janji Tuhan, yakini firman Tuhan. Allah yang berfirman bagi kita. Haleluya, haleluya.
Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang terangkat, Tuhan. Pertolongan kami dari Tuhan. Pertolongan kami dari Engkaulah kekuatan kami, Bapa. Engkaulah pertolongan. Haleluya. Katakan sekali lagi pujian ini, Tuhan selalu dengan iman. Amin. Tuhan dengar doa kami. Tuhan, padamu kami Tuhan Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang terang. Lihatlah kemurahan kami. Engkaulah kekuatan kami. Dunia tidak bisa. Dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan kami. Lihat Tuhan. Jangan biarkan kami, Allah. Jangan biarkan kami, Yesus. Jangan biarkan kami, Roh Kudus. Tidak ada kekuatan hanya di dalam Yesus. Haleluya. 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 Ada sekilara. Yesus, mampukan kami, mampukan kami. Haleluya. Oh, haleluya. Katakan dengan senang hati, dengan situasi keadaan boleh berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun Engkau tidak pernah berhenti bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami terima kemenangan, kami terima kekuatan, kami terima kesembuhan, kami terima pertolongan dari Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Selalu saya kembali.
Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Rinus atas semua hati. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita kasih pujian anak Allah Yesus nama.
nama Tuhan Yesus Kristus, ajaib Engkau bagi kami Bapa. Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Sepanjang minggu kami sudah lewati, kami ada di minggu yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu yang selalu nyata penyerta-Mu dalam hidup kami. Bapa, Engkau terus berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau melihat setiap hari hidup mereka Tuhan. Engkaulah pertolongan kami, Engkau sumber bagi kami. Kekuatan yang dari Tuhan Engkau berikan kepada kami. Sebab itu kami berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagi kami. Diberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun beban-beban mereka, apapun persoalan, kesulitan, pergumulan rumah tangga mereka, apakah itu ekonomi, apa itu keluarga, pasangan suami istri, apakah itu pendidikan anak-anak yang mau masuk sekolah perguruan tinggi, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Teguhkan iman mereka, kuatkan mereka terus Bapa dalam surga. Pimpin mereka Roh Kudus, sehingga mereka boleh bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Engkau Allah yang setia. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu. Dewasakan seluruh iman sidang jemaat Tuhan. Pertumbuhkan pengharapan mereka semua, sehingga mereka boleh Tuhan melayani Engkau lebih sungguh lagi. Dan apapun yang mereka buat bagi Engkau, Engkau sumber dari segalanya. Bapa di surga, kami berdoa buat Ibu Asti Tuhan, yang Kau sudah tambahkan usia. Tuhan kiranya terus menolong dia di dalam usia yang Kau sudah tambahkan. Engkau terus berikan dia Tuhan kemampuan. Dalam nama Yesus, diberkatilah hari-hari hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Kris Tuhan, yang kalau Engkau panggil dari antar keluarga yang mereka kasihi, karena Engkau lebih sayang. Istilahnya kekuatan penghiburan bagi keluarga Pak Kris ini semua Tuhan. Tolong di dalam nama Yesus Engkau penghiburan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Seluruh program pekerjaan Tuhan di tempat ini, khususnya Tuhan kami berdoa buat rencana jauh-jauh hari. Tuhan, hamba-Mu berdoa di tempat ini bersama dengan sidang jemaat Tuhan bergandeng tangan untuk mengadakan Tuhan 50 tahun pelayanan, waktu yang tidak singkat. Ada terlalu banyak berkat yang Kau sudah anugerahkan bagi jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu boleh bersehati, bersyukur, bersehati, menyukseskan acara ini. Sebabnya Tuhan kami berdoa, semua tim panitia kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, memberikan mereka rasa syukur yang besar, sehingga mereka mengerjakan setiap apa yang dipercayakan kepada mereka, karena upah mereka dari Yesus. Sebabnya Tuhan berkati setiap panitia, bahkan rencana untuk 50 tahun pelayanan di tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua, apapun yang dibutuhkan, apapun yang diperlukan, tangan-tangan yang terulur, kiranya Tuhan balas berlipat kali ganda. Tuhan kami berdoa, Engkau berkati hamba-Mu, Ibu Gembala di tempat ini, terus berikannya kekuatan kesehatan untuk menggembalakan sidang jemaat Tuhan. Terus Engkau berkati keluarga di dalam nama Yesus. Engkau tolong semua Tuhan, bahkan pelayan-pelayan-Mu yang menopang di tempat ini. Mulai Tuhan pelayan, oh baik itu Tuhan apapun yang dipercayakan, baik tim musik, pelayan perjamuan kudus, juga pembela sidang, bahkan pelayan altar, semua di tempat ini kami berdoa, Roh Kudus pakai mereka dalam nama Yesus. Tuhan terus berikan mereka kerjasama yang baik, sehingga pelayanan di tempat ini boleh terus makin maju. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu. Diberkatilah Tuhan seluruh usaha mata pencarian sidang jemaat Tuhan. Apapun bidang-bidang yang mereka bidangi, hamba-Mu berdoa demi yang hal di dalam nama Yesus. Engkau berkati baik wira swasta, karyawan-karyawati, pegawai-pegawai swasta, baik berdagang berjualan, apapun bidang-bidang yang mereka bidangi, baik dalam negeri, luar negeri. Tuhan, Engkau berkati seluruh mata pencarian pekerjaan ekonomi jemaat-Mu dalam nama Yesus. Lewat itu mereka memuliakan Tuhan, meninggikan, diberkati setiap pelayanan sidang jemaat-Mu, pelayanan kasih mereka kepada Tuhan, baik korban-korban tantangan mereka, ucapan syukur, janji iman, perpuluhan buah sulung, semua mereka lakukan itu karena mereka mengasihi Engkau dan taat
kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam semoga pimpinan-Mu dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Diberkati kami semua Tuhan, tanpa terkecuali. Diberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Sebentar kami tinggalkan tempat ini. Tuhan sertai perjalanan kami, jauh dekat, dimanapun kemanapun kami, kendaraan yang kami tumpangi, Engkau memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam menjadi doa kami siap jalani minggu yang berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati seluruh pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian di tempat ini semua. Biarlah roh-Mu terus menyala-nyala untuk kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saudara-saudara yang terkasih, angkatlah tanganmu, arahkanlah imanmu. Terima dan bawalah pulang segala berkat yang besar dari Allah Bapa. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, kesehatan, kesembuhan dari Allah Anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu dan kami tutup ibadah kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Selamat buat jemaat GPD Gria 50 Medland Tambun Cibitung. Puji Tuhan, luar biasa. Di dalam ibadah saat pagi hari ini begitu antusias jemaat Tuhan dan begitu luar biasa semangat dalam memuji Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Maka oleh sebab itu yang menjadi penting bagi jemaat Tuhan, apapun masalahnya, jangan lupa ada Tuhan menjadi solusinya. Kiranya Tuhan memberkati, terus maju jemaat GPD Gria 50 Medland Tambun. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesan daripada ibadah luar biasa. Saya lihat jemaat Tuhan begitu bersemangat memuji Tuhan. Tadi saya tertarik dengan pemain-pemain musik yang luar biasa, ya, dengan lagu-lagunya yang cukup dipadukan modern dengan lagu tempo dulu. Nama Tuhan saja dipuji dimuliakan. Tetap setia melayani Tuhan. Haleluya, haleluya.